Halo, namaku Mitch. Aku akan bercerita pada kalian tentang pengalamanku. Aku tidak yakin apakah hal tersebut merupakan sesuatu yang berbau paranormal atau apapun istilah tepatnya. Namun setelah sesuatu itu datang kepadaku, aku menjadi percaya akan hal-hal yang berkaitan dengan paranormal. 1 minggu setelah aku pindah bersama kakakku Edwin, setelah rumahku disita, Edwin cukup setuju dengan ide untuk aku pindah bersamanya. Mengingat kami sudah tidak saling berjumpa sejak 10 tahun lamanya. Aku juga merasa senang dengan hal ini. Aku tertidur dengan pulas setelah semua barang-barangku masuk ke dalam rumah. Setelah 1 minggu, aku mendengar suara gemerisik dan berdesir dari arah luar rumah sekitar pukul 1 dini hari. Kupikir suara tersebut adalah seekor rakun, maka aku mengabaikannya dan kembali tidur. Keesokan paginya aku menceritakan hal tersebut kepada Edwin dan dia juga berpikiran sama denganku. Lalu keesokan malamnya, kupikir aku mendengar suara jendela terbuka serta suara langkah yang berat. Seakan-akan sesuatu memasuki kamar. Aku meloncat bangun dan memeriksa seluruh isi kamar, namun aku tidak dapat melihat apapun. Esok paginya Edwin menjatuhkan cangkir kopinya saat dia melihat keadaanku. Dia menunjukkan padaku sebuah cermin untuk aku berkaca. Kulihat sebuah luka yang lebar menghiasi pipiku. Setelah bergegas menuju rumah sakit, dokter mengatakan padaku bahwa aku pasti telah tidur sambil berjalan. Namun kemudian dia menunjukkan sesuatu padaku yang membuat darahku merasa membeku. Dia mengangkat kemejaku dan menunjukkan sebuah luka irisan yang terjahit, tepat di mana ginjalku berada. Aku terbelalak menatap matanya. Entah bagaimana caranya, kau kehilangan ginjal kirimu semalam. Kami benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana. Maafkan aku, Mitch, kata dokter. Keesokan malamnya lagi merupakan titik puncak semuanya. Ketika tengah malam aku terbangun dan melihat sebuah pemandangan yang sungguh mengerikan. Aku bertatapan langsung dengan sosok yang mengenakan kerudung hitam dan topeng biru tua gelap tanpa hidung ataupun mulut. Sosok itu menatap lekat ke arahku. Sosok tersebut juga meneteskan cairan kehitaman dari lubang matanya. Aku meraih kameraku di saku mantel dan mencoba untuk memotretnya. Setelah memotretnya, sosok tersebut pun menerjangku, berusaha merobek dadaku untuk mengambil paru-paruku. Aku menghentikannya dengan menendang mukanya dengan telak. Lalu aku berlari keluar. Sebelumnya aku meraih dompetku, karena aku akan membutuhkan uang. Aku kabur dari rumah Edwin di tengah malam buta. Aku akhirnya berhenti di hutan dekat rumah Edwin untuk mengatur nafasku di atas semua batu-batu besar. Aku jatuh pingsan dan terbangun di rumah sakit lagi. Dokterku memasuki ruangan. Dokter itu adalah dokter yang sama yang menanganiku sebelumnya. Aku punya sebuah berita baik dan buruk untuk Mitch. Kabar baiknya adalah bahwa dirimu hanya mengalami cedera kecil dan orang tuamu akan segera menjemputmu. Kabar buruknya adalah bahwa saudaramu telah tewas dibunuh oleh orang tuaku. Mengantar aku kembali ke rumah Edwin untuk mengambil barang-barang. Saat memasuki ruangan, aku merasa trauma dan ngeri, namun berusaha untuk tetap tenang. Aku mengambil kamera lalu berhenti. Di lorong menuju kamarku, kulihat mayat Edwin dan sesuatu berukuran kecil yang tergeletak di sampingnya. Aku mau memungut benda kecil itu dan segera masuk ke dalam mobil tanpa membicarakan mayat Edwin. Kuperiksa benda kecil yang kupungut sebelumnya. Apa yang kulihat nyaris membuatku muntah. Aku menggenggam sebelah ginjalku yang hilang. Tampaknya telah dimakan separuh, dengan cairan hitam yang melumurinya.